Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap masa ada tokohnya dan setiap tokoh juga ada masanya. Rasanya kalimat ini cocok untuk beliau Syekh Abdul Somad LC/MA. Pada usia 40 tahun, beliau menjadi dai terkenal dan banyak pengikut jamaah di Indonesia. Fenomena ini mengingatkan kita pada kemunculan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ pada awal 1990-an. Berbeda dengan Syekh Abdul Somad, Kiai Haji Zainuddin kala itu memikat masyarakat dengan kepiawaiannya mengolah kata di podium yang banyak disaksikan lewat radio dan televisi. Berbicara tentang kecerdasan, mengingatkan kita pada seorang ilmuwan terkenal bernama Albert Einstein. Maka tak heran jika Einstein dengan estimasi IQ 160 dianggap manusia paling cerdas di muka bumi ini. Hal ini dekat rasanya dengan sosok dai terkenal yaitu Syekh Abdul Somad. Dengan kecerdasan logika dan daya ingat yang tinggi dalam menghafal dasar hukum Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, beserta tafsir dan kisahnya membuat Syekh Abdul Somad merupakan orang yang sangat cerdas. Selain itu, kita dapat memperhatikan dalam ceramah beliau yang selalu menyejukkan dan tidak menyakiti pihak manapun. Psikolog dunia peraih Nobel tahun 1981, Roger Wespery memetakan otak berdasarkan fungsinya menjadi otak kanan dan kiri. Kerja otak kiri menjadikan seorang berpikir, mengingat, menganalisis, berhitung, dan memutuskan sesuatu. Sedangkan kinerja otak kanan lebih banyak pada hal menalar, memahami, intuisi, merasakan, dan simpati yang menjadikan seorang mengembangkan diri dari sisi seni dan humanisme. Teori otak kanan dan kiri ini sangat menarik bila diaplikasikan untuk kecerdasan beliau Syekh Abdul Somad. Bukan hanya menghafal dari Al-Quran dan hadis, melainkan menukil pendapat beberapa ulama secara terperinci dan lengkap, yang dirangkai dan disandingkan dengan bahasa sederhana yang diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadi sangat paham dan tidak menyalahkan perbedaan dalam hal agama yang sering dipertentangkan di masyarakat awam. Poin ini menjadi salah satu kelebihan beliau dibandingkan dai yang lainnya. Kinerja otak kiri beliau sangat sempurna. Menurut neuroscience, memori atau kecerdasan disimpan berdasarkan waktunya. Memori sesaat hanya disimpan di korteks atau kulit luar otak sehingga mudah lupa. Sedangkan memori jangka panjang disimpan di bagian otak yang sangat dalam bernama lobus frontalis, temporalis, dan hipokampus. Yang pasti admin juga belum pernah melihat tempat sedalam itu. Namun jika Anda adalah mahasiswa, pasti mengetahui apa itu hipokampus, seperti hipokampus Universitas Negeri Semarang, hipokampus ITB, UI, dan lainnya. Kemampuan seseorang dalam mengingat sesuatu atau kecerdasan dipengaruhi oleh banyaknya jonco saraf atau sinaps yang ada di otaknya. Banyaknya sinaps dipengaruhi oleh stimulus atau paparan yang didapat sejak lahir, yang dapat membantu kemampuan seseorang menjawab atau merespon sebuah pertanyaan. Kemampuan ini dimiliki oleh Syekh karena beliau sangat ahli menjawab semua pertanyaan jamaah dengan jawaban yang holistis, sistematis, dan mengompilasi beberapa pendapat ulama besar dalam kitab kuning dengan bahasa yang jelas, lugas, dan sederhana. Lebih dari itu, Syekh Abdul Somad juga sangat dominan pada kinerja otak kanannya. Hal ini bisa kita lihat dari kemampuan beliau dalam mengendalikan massa saat ceramah dengan candaan berkelas tinggi sesuai audiensnya. Memahami perasaan orang lain, memberi solusi dari pertanyaan dengan bahasa yang lugas, tetapi dikemas dengan kelucuan dan membuat bahagia. Konsistensi dalam pendapat dan ucapannya menunjukkan kinerja otak kanan yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan kinerja otak Anda?